pakai truk yang 98 kilo, lu agak takut kan? Karena ini udah dekat maksimal. Oh, nah bahane nah iki gandeng ngene. Lo, kalau nggak gue kasih tahu AI ini, lo nggak akan tahu. Nih, ada satu AI yang bisa bikinin lo potongan video short cuma sekali klik. Gini nih caranya. Pertama, pergi ke YouTube dan cari satu video, copy linknya. Sekarang pergi ke Google, cari AI Video Generator. Klik link yang ini, langsung aja klik Create AI Videos. Paste link video yang udah lo copy tadi ke sini. Kalau udah, klik upload. Nggak usah banyak cincong, langsung aja klik Get AI Clips dan tunggu prosesnya sampai selesai. Tuh lihat, di sini lo disediain 24 potongan video yang masing-masing ada viral skornya. Lo mau cepat gajian dari YouTube? Coba ini deh. Kalian pasti sering kan lihat video cerita AI di YouTube yang karakter-karakternya kayak animasi 3D dan ceritanya kayak sinetron. Kirain bikinnya susah, ternyata bikinnya gampang bro. Ada satu alat AI yang bisa bikin storyboard. Cukup copy paste naskah aja, lu langsung dibikinin gambar AI-nya dan langsung dirubah jadi video. Dan semua adegannya detail banget dan super realistik. Lu juga bisa pilih stylenya dari anime sampai sinematik. Ya jadi orang naturalan atau broken 300 ribuan ge dek pilih dek mana ge sabodo ari ada kata mah gitu weweng mah ya udah ari mah maulah maksakeun mang si gering tah kieu nya teu kajeuleuh piraku nu kieu natural tuh. Tak lumpur ge aing mah can dikukumaha ge lumpurna ge diantapkeun we lah. Bae lumpur ciri khas lumpur ngeunah. Kabeh we nego bench, nego bisa beureun atuh bisa ari kabeh mah. Nego mah bisa ari kabeh mah. Pun sulit urang mah. Disepil-sepil heula pan kurang hiji-hiji nyata. Ieu tah nu gagah mah yeuh. Ieu gagah ieu mah bos. Ieu mah gagah ieu mah yeuh. Tinggal ke natural wae ieu kieu geus gagah ieu. Atung ke ieu lamun ku si bos dijual ieu atuh meureun 700.000 mah ieu. Tereh ieu natural ieu lamun geus di Nah gue sampai Kamboja, ternyata di Kamboja bebat orang Indo, sumpah bebat teman makanan Indo. Sampai gue bingung ini tuh di Kamboja apa di Indo, karena beneran kayak udah orangnya ngomong bahasa Indonesia semuanya gitu loh, gak ngomong bahasa Inggris. Nah itu ada mie Aceh juga tuh, ada mie Aceh. Nah ini ada warung kelontong juga tuh. Nah ini ada Padang Nusantara tuh. Ini ada tukang cukur Batavia pasti dari Jakarta. Lu masih bingung nyari duit kemana nih? Mending join freelance WA sehari. Bisa dapat 200.000 kerjaannya. Cuman tautkan kalau udah jangan matiin data atau wifi lu. Kalau udah 25 jam baru cair no. Duit lu tinggal scroll TikTok aja. Gak usah chatan soalnya. Gak ada yang chat lu mampus. Gak laku ya lu pantek kasihan. Lu masih bingung. Udahlah kawan, berhentilah sejenak. Istirahat dan ingat bahwa uang bukanlah segalanya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Percayalah kawan, banyaknya uang tidak akan menjamin kebahagiaan. Banyaknya uang tidak menjamin kebahagiaan, apalagi kalau nggak punya uang. Uang telah membuat semua orang tidak bahagia. Orang kaya takut kehilangannya, sementara orang miskin cemas tidak memilikinya. Hanya cari duit yang benar biar nggak kehilangan, ribet. Yang kita butuhkan sebenarnya bukan uang kawan, namun yang kita butuhkan adalah kedamaian dan kebahagiaan. Kalau banyak uang, nggak miskin, nggak pusing tagihan, nggak pusing cari makan, nggak pusing biaya anak, nggak pusing dana mertua, jadi bisa damai. Kalau banyak uang, bisa beli rumah 3 lantai, mobil Ferrari, cewek tinggal dikedipin langsung klepek-klepek, jadi bahagia. Logika bre. Ingatlah kawan, uang adalah tuan yang buruk. Tapi uang juga pelayan yang baik. Protes mulu lu anjir, dikasih tahu yang bener ngel mulu. Realistis aja sih, lu sendiri juga nyari duit kan tiap hari. Gini, orang kaya itu bre bukanlah orang yang memiliki segalanya, melainkan orang yang kebutuhannya paling sedikit. Kebutuhan yang banyak adalah motivasi. Kalau lo mau miskin, ya udah ngapa ngajak-ngajak. Kerja mulu, duit banyak, tar penyakitan, duit habis buat berobat, mati depan laptop, mampus. Hidup nggak punya duit, makan mie double tiap hari, penyakitan, nggak punya duit buat berobat, mampus. Anak pada telantar, bini nikah lagi, mampus. Terlalu fokus kerja, keluarga nggak diperhatiin, bini main belakang, anak lu manggil lu om, hidup hancur, mati masuk neraka, mampus. Nggak punya duit, nggak bisa ngasih bulanan ke bini, anak dijual, bini open OB, orang tua najis, punya anak nggak faedah, hidup mati masuk neraka, mampus. Banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang bre, dan salah satunya adalah kebahagiaan. Iya,
Selfie gua harganya udah 2M. Wah, anjir, apa-apaan nih? Ya emang gitu NFT. Kalau mau kaya zaman sekarang caranya kayak gini. Ih, ajarin gua dong. Mau diajarin? Iya, mau. Mau aja apa mau banget? Mau banget. Depannya bisa menangis ya. Seorang pria mendengar suara aneh di dalam selnya. Ia pun membungkuk untuk mendengarnya lebih jelas. Namun tiba-tiba, lantai sel itu terangkat oleh sesuatu. Nick terkejut dan ketakutan, mengira ada monster yang masuk ke dalam sel. Padahal sel itu sangat kokoh dan tak mungkin bisa ditembus. Nick tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, lantainya benar-benar terangkat dan muncul kepala penuh bulu dari dalam tanah. Ternyata, itu adalah seorang pria tua berambut abu-abu yang keluar dari lubang di tanah. Ia memperkenalkan diri sebagai salah satu tahanan juga. Pria tua itu bercerita bahwa ia sudah menggali terowongan selama 18 tahun untuk melarikan diri dari penjara. Tapi sayangnya, ia salah arah dan justru keluar di sel Nick. Karena selnya tidak punya jendela, pria tua itu meminta naik ke pundak Nick agar bisa melihat sinar matahari, sesuatu yang sudah sangat ia rindukan selama puluhan tahun. Kemudian ia mengajak Nick ke sel miliknya yang ternyata lebih luas. Di sana ada beberapa barang sederhana dan bahkan beberapa buku untuk hiburannya. Ia bilang kalau ia terus menggali ke arah lain, mungkin bisa keluar dari penjara dalam waktu kurang dari 20 tahun. Tapi kalau mereka berdua bekerja sama, mungkin bisa keluar dalam 19 tahun. Awalnya Nick ragu, tapi pria tua itu bilang ia akan mengajarkan semua ilmu yang ia tahu dan Nick bisa menjadi seseorang yang hebat. Akhirnya Nick setuju. Penjara itu dibuka 2 kali sehari, pagi untuk membuang sampah dan siang untuk mengantar makanan. Selama mereka tetap berada di sel masing-masing pada waktu itu, penjaga tidak akan curiga. Sisanya mereka bebas melakukan apa saja. Pria tua itu memotong sehelai rambutnya untuk dijadikan sumbu lilin buatan agar bisa melihat ke dalam gua. Saat istirahat, ia mulai mengajar Nick dari dasar-dasar sastra, lalu naik ke matematika dan ekonomi tingkat tinggi. Nick belajar dengan sangat serius. Sesekali mereka menangkap tikus yang menjadi makanan mewah bagi mereka. Ketika waktu makan tiba, mereka harus kembali lebih awal dan pura-pura diam menunggu. Para penjaga hanya mengambil sesendok sup dan pergi tanpa memeriksa isi sel. Nick juga terkejut saat tahu pria tua itu menguasai ilmu bela diri. Setiap hari ia melatih Nick selama 1 jam. Nick cepat menguasai teknik-tekniknya dan akhirnya mampu mengalahkan gurunya sendiri. 2 tahun berlalu. Suatu hari pria tua itu sedang menggali dan menemukan akar tanaman, tanda bahwa mereka sudah dekat dengan permukaan tanah. Mungkin hanya butuh beberapa bulan lagi hingga mereka bisa bebas. Nick yang melihat itu langsung lari mengambil pahat, tapi ia tak sadar begitu ia membalikkan badan, lubang itu mulai runtuh. Sebelum pria tua itu sempat bereaksi, lubang itu tertimbun seluruhnya oleh batu-batu yang jatuh. Seorang Pakai UMR Jakarta 5 juta ya kan, gua udah mikir tuh, wah bagus. Jadi apa yang gua lakukan kalau gua punya 5 juta? Satu, udah pasti tempat tinggal sederhana ya. Jadi gua harus tinggal di kos-kosan. Kos-kosan gua dicari. Jadi ini gua riset. Ini actually gua riset. Jadi gua nggak sebarang keluarin angka dari mulut gua. Kos-kosan itu yang masih layak menurut gua untuk gua tinggal tuh 1,5 juta ya per bulan. Itu masih oke lah. 3 kali 3 ada ranjangnya, gua bisa ada laptop sih. Itu 1,5 juta angkanya ya. Ada kos-kosan lebih mahal, tapi karena kalau gue punya UMR, kan kalau gue UMR dengan otak gue sekarang, gue pasti kos-kosannya 1,5 juta. Itu gue mentok tuh, mentok sama mentok-mentok kayak 1,5 juta. Nah makan, nah ini makan nih, makan tuh realistis ya, gue budgetin 1 juta sebenarnya. Ini buat lu ada yang aneh-aneh, menurut gue 1 juta itu a reasonable amount untuk lu bisa makan selama sebulan bahkan di Jakarta. 1 juta per bulan, 1,5 juta kos-kosan aja udah sisa 2,5 juta. Jadi dari 5 juta gaji gue disisa 2,5 juta itu. Kita harus mikir lagi karena gue UMR, most likely gue kerja, nggak tahu gue jadi waiter, gue kerja di mall atau di mana gitu, atau di kantor gitu. Tapi udah pasti gue butuh transport ya. Transport ini ya gue budgetin 500.000. Menurut gue make sense ya. Ini bukan gue naik apa Silverbird ya gitu ya. Itu langsung habis sekali 500.000. Ini naik angkutan umum ya. Kayak zaman dulu gue masih kerja, mungkin naik motor itu. Menurut gue 500.000 itu adalah angka yang make sense. Satu lagi pengeluaran yang menurut gua wajib, internet mungkin ada dari kos, tapi kan kita butuh bayar internet sendiri dan utilities yang lain gitu, kebutuhan yang lain-lain itu gua budgetin di 200.000. Ini gua coba sehemat-hemat mungkin ya. Berarti dikurangin semua, kurangin transportasi 5.000 ya, 200.000 untuk utilities. Uang gue tuh basically sisa 1,8 juta. Nah dan gue kalau di posisi UMR ini gue disuruh mikir ya karena teman gue ini realistis, gue nggak bakal nongkrong sama siapapun gitu. Gue nggak bakal bahkan peduli kalau teman gue bilang oh kita ke restoran ini, gue nggak lah, tai lah gue makan warteg lagi gitu. Gue nggak. Semakin gede, semakin enak. Setuju dan gak setuju? Kalau lu punya AK-47, ini senjata lo nih. Punya handgun sama lu punya AK-47. Mungkin si yang punya AK-47 ini, dia mungkin nggak tahu cara menggunakan, tapi bisa dilatih. Sedangkan yang punya handgun, walaupun ya dia tahu cara menggunakan ya
Halo guys. Di video kali ini saya mau coba bantu teman-teman untuk bikin konten yang punya potensi viral atau kualitasnya bagus dengan bantuan Google AI Studio ya. Nah, di sini kita bisa ke sini dulu ya, aistudio.google.com ya di sini ya. Lalu kita udah siap ininya, si dashboard Google AI Studio-nya. Kita ke YouTube. Kita cari video yang kira-kira bagus, tinggal cari-cari aja. Nah, di sini saya mau coba ini ya, ada How to Speak Like 1% of the Elite ya. Kayaknya keren nih videonya nih. Jadi dia kalau kalau di sini kan gimana cara dia ngomong seperti 1% elit. Nah, kalau kita rasa bagus, kita tinggal bagikan, lalu kita salin ya, dikopas, lalu kita ke sini. Nah, di sini ini tadi udah ngekopas linknya kan, kita pencet tombol plus, lalu ke YouTube video, lalu kita paste ya, udah add to prompt. Nah, kita minta. Kita bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris. Kita coba pakai bahasa Inggris dulu ya. Saya pengen bikinin poin-poin apa aja yang ada di video ini, lalu narasikan video ini diparaphrase dengan style saya sendiri gitu. Nah, gini ya. Saya bikin promptnya. I want you to. Woi pantek buat lu yang lagi nyari freelance. Gratis sini join. Caranya cek story gua, terus lu ikutin caranya lumayan. Noh dibayar 100.000 sampai 500.000 sehari buruan. Join Pantek biar nggak jadi beban keluarga. Oke. 15 video sehari itu satu produk apa 15 produk mas? Bebas guys, kalian kalau punya produk banyak divariasiin aja. Lebih banyak sih lebih bagus ya, lebih bisa divariasiin gitu kan. Terus kalau kalian punyanya 1 atau 2 produk doang juga gak masalah, di videoin aja terus dibikin VT yang banyak juga gak apa-apa. Aku juga gitu kok, kadang tuh ada satu produk yang aku promosiin terus-terus, aku berharap videonya bisa naik, produknya bisa laku. Kadang produk-produk yang komisinya gede gitu, aku biasanya bikin videonya terus-terusan. Kak mas, wih gila, nggak pernah ke bank, orang bank yang selalu datang kantor gua nganterin apalah segala macam. Mereka yang minta gua, Pak please mau nggak ambil utang 100 miliar sama kita. Coba kenapa lu ngemis buat ngutang rumah ke dia, tapi bank itu yang ngemis ke gua untuk minta utang. Coba lu pikir Pak, apakah sistemnya fair di situ? Apakah bunga yang lu dapetin berbeda dengan gua? Oh pasti. Itu didesain sedemikian rupa sistemnya supaya yang duit itu terkonsentrasi di atas, sedangkan yang di bawah ini cuma makan serpian roti. Karena kenapa? Orang kaya itu punya akses ke informasi yang lu tidak pernah punya. Ketika gue pernah dengar teman gue, dia lagi KPR, dia nggak bisa bayar. Lu nggak tahu bahwa hutang itu bisa direstrukturisasi, lu bisa datang ke bank untuk ngomong. Tapi lu nggak punya otaknya, nggak punya informasi dan nggak tahu pengetahuannya. Jadi semua itu cuma skill issue. Itu semua cuma ada di otak lu doang. Pola pikir lu doang yang kayak orang miskin. Contoh ya, gue bilang Bitcoin akan apresiasi 20-30% per tahun. Lu semua yang nonton borong Bitcoin gue, kalau ngikutin bulan by bulan lu udah untung semua. Tapi masih ada orang yang portonya belum bertumbuh. Kenapa? Karena ketika dia turun 30%, akun bekas FLKS bisa nggak sih disembuhkan? Apakah akun ini tidak akan bisa berkembang selama-lamanya? Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Yuk langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa follow ini, siapa tahu teman-teman nanti butuh informasi